Berlatar di Laut Atlantik, kisah akan berfokus pada sekelompok pemburu harta karun dari Inggris yang tengah menyelami lautan untuk mencari sisa-sisa harta dari para bajak laut terdahulu yang kapalnya sendiri tenggelam tepat di bawah mereka. Dia bernama Walter, pemimpin sekaligus pemandu di setiap operasi yang kelompok itu lakukan. Tak seperti kelompok pemburu konvensional yang rata-rata mementingkan diri sendiri, Walter dengan jiwa kepemimpinannya selalu mengedepankan keselamatan anggotanya meski misi mereka harus gagal sekalipun. I'm going in. How long has he been under? 2 minutes. Well, if you didn't before, you will now. Bring it up. Bring it home. Ketika Walter berhasil mendapatkan harta karun dari bangkai kapal bajak laut, tiba-tiba saja petugas bea cukai negara Spanyol mendatangi mereka untuk melihat aktivitas yang sedang Walter dan anggotanya lakukan karena ternyata lokasi yang mereka tempati saat ini merupakan wilayah kekuasaan Spanyol. Tentu saja aktivitas ilegal mereka menghasilkan sebuah persidangan untuk menentukan apakah harta itu akan menjadi milik Walter atau disita oleh pihak kerajaan Spanyol karena sejatinya Walter memang bertindak secara ilegal dengan melakukan pembajakan di wilayah yang bukan milik mereka. Salvage by the Atlantic Group is the sole property of the Spanish Crown. Ratu Inggris menugaskan seorang duta besarnya pun tak bisa membantu banyak. Bahkan si duta besar yang bernama Margaret pun menyarankan supaya Walter menyerah dan hidup dengan normal seperti orang biasa pada umumnya. Climbing the Eiffel Tower. It's living a normal life. It's over, Walter. You heard where they're taking it. 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, kita akan diperkenalkan dengan seorang mahasiswa cerdas bernama Tom, yang karena saking cerdasnya, ia telah ditawari bekerja oleh beberapa perusahaan besar dengan gaji yang tidak masuk akal untuk seorang mahasiswa yang masih berusia 22 tahun, karena diketahui Tom ternyata sudah berhasil menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu membantu sebuah perusahaan untuk membersihkan pencemaran lingkungan. Best Oil with the oil spill problem in the Gulf of Mexico. I wasn't helping Best Oil, I was helping the people who were left with the mess caused by Best Oil. Yes, of course. Yes. What matters here is that it was your idea that solved the problem. So yours is precisely the sort of mind we're looking for. Thank you. Imbalan yang menggiurkan tak sedikit pun membuat Tom tertarik, bahkan ayahnya sendiri pun heran dengan apa yang anaknya pikirkan. Selain bisa membuatnya kaya di usia muda, ia juga tak perlu khawatir memikirkan masa depan jika menerima salah satu perusahaan besar yang mencoba untuk merekrutnya. So what are those interests then? Di tengah semprotan dari sang ayah, Tom mendapatkan pesan misterius dari seseorang yang ia pikir berada sangat dekat dengan dirinya. Namun ketika dalam tahap pencarian, ia malah diarahkan oleh seseorang untuk pergi ke sebuah alamat lewat surat yang ia dapat dari salah satu pegawai restoran. Sesampainya di alamat tujuan, Tom bertemu dengan seorang wanita bernama Lauren yang ternyata diutus oleh Walter untuk menjemput dan membawa Tom ke hadapannya. Fear? Don't worry about Lorraine. She can look after herself. Tak seperti perusahaan lain yang menawarkan gaji tinggi, Walter malah mengajak Tom yang merupakan seorang mahasiswa baik-baik untuk membobol sebuah brankas teraman di dunia yang bahkan tak seorang pun yang bisa membukanya sejak brankas itu dibuat. I want you to help break into the vault of the most secure location in the world. Dengan tingkat kesulitan yang hampir mustahil itulah, Tom akhirnya bersedia untuk mengikuti Walter. Selain memacu adrenalin, ia akan dipaksa untuk mengeluarkan 100% kapasitas otaknya dalam membantu Walter membuka brankas paling mustahil di dunia. Why the hell would you think I'd do this? Aside from making you richer than you ever thought possible. Setelah mendapatkan tiket ke Madrid, Tom mulai mencari tahu tentang brankas yang dimaksud, di mana ia memutuskan untuk langsung meluncur dan memulai aksinya sebagai pencuri profesional. Lorraine. Walter was right. I wasn't so sure. Sesampainya di markas, ia disambut oleh Walter yang langsung memperkenalkan satu persatu anggotanya. Di antaranya ada si operator yang bertugas di balik layar, Jem, si petugas lapangan sekaligus rekan kerjanya selama lebih dari 10 tahun, dan bapak-bapak pelontos bernama Simon yang bertugas memenuhi keperluan atas segala hal yang dibutuhkan dalam setiap misi mereka. Tom, one of the world's brightest minds and hopefully the key to our success. Kesan pertama yang membuat semua orang kagum dengan kecerdasan Tom adalah ia berhasil memecahkan masalah terkait CCTV bank, yaitu meminta kode akses kepada karyawan melalui pesan suara dengan alibi pemeliharaan sistem. Well done, Tom.
Jim dan Simon pun mencoba menelusuri tempat ruang bawah tanah tempat berangkas itu berada supaya nantinya mereka bisa beraksi tanpa terganggu oleh polisi ataupun petugas keamanan dari bank itu sendiri. Terlalu penasaran dengan motif Walter yang sebenarnya, ia pun langsung menanyakan tentang apa yang sebenarnya Walter inginkan, mengingat ia bukanlah orang yang kekurangan uang, namun rela mengorbankan nyawanya demi membobol sebuah berangkas. He stole the treasure, kept it for himself. He buried it. No one knows where. Rupanya dalam berangkas itu terdapat 3 buah koin emas berisi titik koordinat harta karun yang jumlahnya teramat sangat banyak sampai-sampai 7 turunan pun mereka tidak akan bisa menghabiskannya. Namun satu hal yang pasti, selain harta, Walter merupakan seorang pemburu yang tidak bisa hidup tenang jika ia tidak berhasil mendapatkan buruannya. Apalagi momen ini sudah ia tunggu selama 3 tahun lamanya dan harus berhasil apapun yang terjadi. How great are the things that come? Untold wealth. But it's not about that. Esok harinya Walter mulai menjelaskan tentang situasi di dalam bank, yaitu markas militer yang berjarak 500 meter dari sana, kamera CCTV yang bisa membaca sensor gerak, serta kepala keamanan sekaligus mantan elit penanganan teroris bernama Gestapo yang selalu siaga untuk menjauhkan bank dari segala bentuk ancaman yang jikalau Gestapo berhasil mencium pergerakan mereka, maka misi ini harus segera dibatalkan. This supposed to be the top. This was a set done by an ex-employee who was in the vault for a few minutes. Lokasi berangkat sendiri berada di lantai dasar dengan pengamanan super ketat, di mana mereka membutuhkan sidik jari milik Gestapo serta 2 kunci yang harus dibuka bersamaan. Dan bukan hanya itu saja, mereka tidak bisa masuk secara normal karena adanya sebuah mekanisme aneh tak terpecahkan yang membuat mereka bisa masuk namun mustahil keluar jika berangkas mendeteksi adanya sebuah ancaman. That you need to identify and solve. Well, you're going in there tomorrow? Stage 1. Selesai rapat, Simon menghubungi petugas pembersih yang besok akan membersihkan bank untuk mengundur pembersihan dengan alibi sedang adanya pemeliharaan sistem keamanan. No, pasado todo bien. Sí, cualquier cosa ya os avisamos, ¿vale? Servicios integrales de limpieza. Buenas tardes, te llamo de mantenimiento del Banco de España. Sí, dime. Meskipun berhasil mengelabui petugas kebersihan, mereka malah dibuat dilema oleh Jim yang seorang mantan pasukan khusus yang identitasnya akan langsung terbongkar secara langsung, sehingga kali ini ia tak diperbolehkan mengikuti misi dengan Tom yang akan menjadi penggantinya. I can do it. Of course you can, Cambridge. I know how to use it. I'm an engineer. Esoknya mereka mulai menjalankan aksinya dengan Simon yang bertugas untuk mengambil alih CCTV untuk si operator. Tom memindai berangkas dengan menggunakan magnetometer atau sebuah alat yang bisa memindai logam dan menjadikannya gambar 3 dimensi. Terakhir, ada Loren yang bertugas untuk mendapatkan sidik jari Gestapo dan mendapatkan 2 kunci berangkas yang tersimpan di ruang para petinggi bank dengan menyamar menjadi seorang ahli lukisan. Right, Lorraine. Scanning for ski. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, Loren dan Simon berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, sedangkan Tom malah mendapat masalah saat sedang memindai berangkas di dalam ruangan rapat. Kekurangan daya pindai magnetometer membuat pemindahan gagal ketika hampir mencapai 100% sehingga Tom tak punya pilihan lain selain harus meningkatkan daya pindai meski hal itu akan memicu alarm keamanan. Dengan berbunyinya alarm keamanan, Gestapo langsung menutup akses masuk dan keluar dari bank tersebut dan mengumpulkan semua nasabah di aula untuk ia periksa satu persatu. Niño, ¿qué coño está pasando? La alarma no salta solo porque sí. Loren yang selesai dengan pemindaian kunci berangkas pun tak sempat mengembalikan kunci itu ke tempatnya lantaran ia keburu dijemput untuk dikumpulkan di aula bersama para nasabah lain sehingga Tom yang masih berada di dekatnya pun ditugaskan untuk mengembalikannya. Okay, Tom, turn left 50 meters. Front the back stairs. Go up, third floor. Scheiße, Tom, das gerade, bro. You've got the height. ¿Pero qué coño estás haciendo? ¡Qué susto! Hostias, ¿qué pasa? Con los cascos no me había enterado de la Va para afuera. Va. Va. Kid's got balls. Hasil pemindaian magnetometer langsung ditampilkan oleh Tom sambil menjelaskan tentang rute mereka untuk bisa sampai ke pintu depan berangkas dan setelah melihat sebuah penghalang yang magnetometer juga bingung mendefinisikan benda apa itu, Tom menyimpulkan jika di atas berangkas terdapat sebuah genangan air atau jebakan yang akan menenggelamkan mereka semua. water. Shit. Right. Explain. The water's the trap.
Dengan sebuah gambaran sederhana, Tom bisa menyimpulkan bahwa mekanisme berangkas tersebut adalah sebuah timbangan besar yang dapat mengurung dan membunuh mereka jika bobotnya bergerak meski hanya sedikit saja, yang meskipun mereka belum mendapatkan solusi untuk keluar masuk dari sana, setidaknya mereka sudah tahu tentang masalah dan cara kerjanya. Slightest change of weight in the vault, whole thing floods and sinks. Tom tampak sangat frustasi akibat belum mendapatkan solusi dari permasalahan ini, serta James dan Simon yang juga sama-sama mendapatkan masalah baru ketika jalan mereka satu-satunya terhalangi oleh beton padat yang membutuhkan waktu 15 hari untuk melubanginya, sedangkan mereka hanya punya waktu sekitar 8 hari yang bertepatan dengan final Piala Dunia, karena perhatian mereka akan tertuju pada Spanyol yang telah berhasil masuk ke babak final. We have 8. Use a bigger drill. Di tengah keputusasaan itu, Walter menyadari jika seluruh CCTV hanya mengarah pada masa yang sedang menonton Piala Dunia, sehingga ia kembali mengumpulkan timnya dan merencanakan jalur masuk baru, yaitu langsung dari atas tanpa memperdulikan CCTV. Break in from below, but we can't break in from above. The cameras are pointing at the crowd, not the bank. And yeah, Meski jalur masuk sudah teratasi, Tom masih belum bisa mendapatkan solusi terkait bagaimana ia mengatasi timbangan di dalam berangkas, di mana ia hanya diberi waktu 8 hari saja untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. It's all on you now, Tom. Kedatangan seorang petugas pembersih yang merasa kesal atas apa yang tidak ia lakukan pun menyadarkan Gustavo tentang 2 pembersih tempo hari. Ia langsung melaporkan hal itu kepada atasannya untuk menyelidiki siapa mereka, sekaligus memintanya untuk mencabut videotron di alun-alun agar orang-orang tidak berkumpul di sana untuk menonton Piala Dunia, yang karena Gustavo yakin betul jika hal itu akan dijadikan kesempatan bagi para pencuri untuk menyabotase bank saat semua tengah sibuk menonton bola. Para que les valiese la pena. Demasiado peso. Melihat kesibukan dan tekanan yang dipikul oleh Tom membuat Loren merasa khawatir, apalagi setelah ia mengetahui jika Tom menaruh hati kepadanya, sehingga ia meminta Walter untuk tak terlalu membebaninya. Mengingat jika saat ini nyawa mereka berada di tangan Tom, yang jikalau Tom sampai gagal dalam menjalankan tugasnya, maka secara otomatis mereka yang memasuki berangkas akan tamat riwayatnya. Masalah baru pun muncul ketika Gustavo sudah tahu identitas Tom dan Simon, sehingga Walter langsung menghubungi rekannya si duta besar untuk membuat sebuah laporan palsu terkait mereka berdua yang sudah ditangkap atas tuduhan telah menyabotase bank Spanyol. Meski sudah menerima laporan dari Interpol tentang penangkapan mereka berdua, Gustavo tetap meminta atasannya untuk memperketat pertahanan bank setelah mengetahui jika apa yang Tom dan Simon incar adalah titik koordinat harta karun yang saat ini berada di dalam berangkas. Para otro lado, incluido usted. Tenemos que doblar la guardia. Cerrar Cibeles, Prado y Alcalá. Demi menjaga kewarasan Tom, Loren mengajaknya minum ke sebuah diskotik berharap rekannya itu bisa bersenang-senang sekaligus mendekatkan mereka, karena Loren sadar jika Tom sangat menyukainya. Yes, DJ. Ketika sedang bercerita hilir mudik ke sana kemari, Tom menyadari sesuatu yang sangat sederhana terkait solusi yang sudah ia cari selama beberapa hari, yaitu nitrogen yang bisa membekukan logam dan memperlambat aktivitas atom sehingga mereka bisa mengecoh timbangan dengan cara membekukannya. And the weight didn't register. Solusi baru tentu mempunyai caranya tersendiri, atau lebih tepatnya mereka akan kekurangan orang yang bertugas menyemprotkan nitrogen, sehingga Tom mau tidak mau harus ikut dalam party dan menggantikan Simon yang akan menyemprotkan nitrogen di bawah tanah. Simon is. I'm going in the bank. Setelah persiapan mereka mencapai angka 100%, Walter membuat sebuah replika koin yang memiliki titik koordinat di dalamnya. Entah ia gunakan untuk apa, namun yang pasti Walter telah meragukan salah satu anggota timnya yang besar kemungkinan akan berkhianat. Necesito que les grabe una inscripción. Esok harinya yang bertepatan dengan final Piala Dunia antara Spanyol dan Belanda, Gustavo mulai memperketat pengamanan dan tak sedikit pun ia berkedip demi memantau CCTV yang besar kemungkinan berhasil menangkap pergerakan para pembajak. Namun yang tidak ia sadari adalah para pembajak sudah mulai bergerak dan berhasil memasuki bank dengan sangat aman. Tom yang sejatinya tak pernah sekalipun bertugas di lapangan membuat pergerakan James dan Loren terhambat. Bahkan mereka mengalami keterlambatan selama 10 menit dari waktu yang sudah dijadwalkan. We're 10 minutes late. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di pintu berangkas, dan kali ini giliran Simon yang melakukan tugasnya dengan membekukan berangkas tersebut, di mana mereka hampir menyerah akibat proses pembekuan yang cukup lambat.
Wait. It's working. Seekor merpati berhasil menyadarkan Gustavo tentang adanya sebuah penyusupan, bahkan ia juga sadar jika sejak beberapa hari lalu, para perampok itu sudah menyabotase CCTV, sehingga ia langsung mengumpulkan pasukannya berharap para perampok masih berada di dalam brankas. Pon a todo Dios a revisar las cámaras. Waktu berlalu cukup cepat dan pembekuan sudah hampir mencapai batasnya, di mana setelah mendapatkan koin yang dimaksud, James malah menunjukkan niat aslinya dengan memaksa Lauren untuk menyerahkan koin tersebut sehingga... Oh, shit. Semburan air yang cukup deras mulai membanjiri mereka bertiga. James yang memang seorang perenang berhasil melarikan diri, sedangkan Tom dan Lauren masih terjebak di sana sambil mencari solusi agar mereka bisa selamat dari kematian. Di detik-detik terakhir ketika semua orang termasuk Walter mulai putus asa, Tom yang sejak tadi memaksakan otaknya bekerja sampai ke titik maksimal pun akhirnya menyadari sesuatu, bahwa untuk menghentikan laju air dan mengurasnya, mereka harus menambah beban di timbangan agar alat itu terkecoh dan menganggap jika air sudah memenuhi brankas. Simon! Are you still down there? Yeah, sure. Okay, how does that wait as you got onto the sky? Rápido! Rápido! About the boys. Saat komunikasi terputus, Gustavo pun sempat putus asa karena menganggap mereka berdua sudah mati, sampai akhirnya ia pun menyadari jika di dalam brankas tersebut tidak ada satupun mayat yang ditemukan. Aquí no están. ¿Qué cojones quiere decir? Lo que digo yo que en algún sitio. Meskipun sudah berkamuflase, mereka tetap saja dikenali lantaran jarak yang terlalu dekat, di mana Spanyol yang berhasil pecah telur pun membuat semua penonton menjadi paciwe, yang alhasil mereka berdua langsung memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Esoknya, Walter mendatangi si Dubes untuk membuat perjanjian baru dengan membagi harta itu 60% untuk si Dubes dan sisanya akan dibagi rata untuk anggota. Namun si Dubes yang memegang koin itu pun menolak menyetujuinya dan memutuskan untuk menyimpannya untuk diri sendiri. As I said, country first. Wrong. Friendship and family first. Setelah mendapatkan lokasi dari titik koordinat yang tertera dalam koin, si Dubes langsung merasa kesal ketika menyadari jika ia sudah ditipu oleh Walter yang sejak awal sudah mencurigai James sebagai pengkhianat. Switch the coins. Clever. Hal yang sama juga dialami oleh Walter dan timnya, bukan tertipu, melainkan lokasi harta yang berada tepat di Bank Inggris, di mana mereka sampai menunggu selama 2 tahun lamanya agar perampokan kali ini bisa dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Olimpiade London. Welcome to the Bank of England. Thank you. Tamat ending yang sangat menghanar-wankan.